Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam video pembelajaran hari ini. Nah, dalam pertemuan ini kita akan belajar tentang matematika, yaitu tentang konversi satuan. Penjelasan dari konversi satuan ini, mari kita simak bersama-sama video pembelajaran hari ini. Namun, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dengan berdoa tadi, pembelajaran kita hari ini berjalan dengan baik dan mudah kita terima. Amin amin ya rabbal alamin. Baik nak, sekarang kita akan mulai belajar tentang konversi satuan. Jangan lupa untuk menyiapkan buku catatan kalian, agar apapun yang Bapak sampaikan di video ini dapat segera kalian catat dalam buku catatan kalian tersebut. Baik. Nah, seperti yang kalian lihat dalam video ini, Bapak menampilkan sebuah kalender. Betul sekali, Bapak menampilkan kalender bulan Oktober. Bulan Oktober adalah bulan ke-10 yang ada di tahun 2020 ya. Jadi kita dalam satu tahun udah tahu dong ada berapa bulan? Ya, betul sekali. Dalam satu tahun kita mempunyai 12 bulan ya. Nah, sekarang satu tahun itu ternyata sama dengan 365 hari. Kemudian dalam satu tahun pula ternyata terdapat 52 minggu ya. Nah, ini juga adalah pembulatan ke bawah dari minggu-minggu yang kita hitung dalam setiap tahun, di mana didapatkan dari 365 hari tersebut kita bagi 7 hari setiap minggunya, maka dapatkanlah 52 minggu. Kemudian dalam satu tahun pula terdapat 12 bulan seperti yang barusan kita bahas ya. Oke, baik. Sekarang kita akan bahas per bulannya. Dalam setiap bulan itu terdapat 30 hari. 30 hari ini adalah pembulatan hari-hari dalam setiap bulan. Jadi memang ada bulan yang berisi 31 hari, juga ada yang berisi 30 hari. Namun pembulatannya ke bawah ya. Setiap bulan kita bulatkan menjadi 30 hari. Kemudian dalam satu bulan terdapat 4 minggu, di mana kalian lihat sendiri ada kotak-kotak berwarna merah yang melingkari setiap minggu yang ada di bulan Oktober. Yang bagian atas, yaitu tanggal 1, 2, dan 3 tidak dihitung. Kenapa demikian? Karena seperti yang Bapak sampaikan, ini adalah pembulatan ke bawah dalam perhitungan jumlah minggunya. Jadi setiap bulan tersebut berisi kurang lebih 4 minggu. Dan dalam satu minggu itu terdapat 7 hari. Itu ya. Nah, sekarang kita sudah berada pada tanggal 26 Oktober. Artinya kita berada di minggu keempat dalam bulan Oktober. Mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Yang kalian lihat dalam layar kalian adalah
konversi waktu beberapa satuan waktu. Boleh kalian catat dan kalian ingat sendiri ya. Istilah-istilah yang jarang kita temui namun harus kita ketahui, misalnya seperti windu ini, windu ya, milenium, lalu ada lustrum, ada abad dan semester. Nah, ini adalah satuan-satuan yang mungkin saja bagi kalian adalah hal baru dalam mendengarnya. Namun, kalian harus tetap mengingat ini karena ini adalah bagian dari waktu. Itu ya. Lalu ada masalah seperti yang ini. Sekarang pukul 10.27. Pertanyaannya, pukul berapakah 2,5 jam yang akan datang? Jadi dalam masalah ini kita diminta untuk mengetahui pukul berapa setelah 2,5 jam yang akan datang. Bagaimana penyelesaiannya? Bagaimana penyelesaiannya? Ayo mari bersama-sama kita lihat. Nah, sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu 2,5 jam itu sebetulnya berapa sih? Ya, ternyata 2,5 jam itu sama dengan 2 jam 30 menit. Kemudian kita tinggal memasukkan pukul atau waktu sekarang, yaitu pukul 10:27 menit. Kemudian tinggal kita tambahkan dengan 2,5 jam atau 2 jam 30 menit. Bisa kalian lihat di sini yang menit dikumpulkan dengan yang menit, yang jam juga dikumpulkan dengan sama-sama jam. Tinggal kita tambahkan aja. 7 ditambah 0 adalah 7, 2 ditambah 3 adalah 5, 0 ditambah 2 adalah 2, kemudian satunya di bawah turunkan. Sehingga hasilnya adalah 12 jam. Sehingga hasilnya adalah 12.57. Sehingga 2,5 jam yang akan datang adalah pukul 12:57 menit. Seperti ini menyelesaikan masalah matematika yang berhubungan dengan waktu. Lalu ada masalah yang kedua. Dinda bermain pada pukul 17.00. Dia selesai bermain pada pukul 18:15 menit. Pertanyaannya, berapa menit Dinda bermain? Kita dalam masalah ini diminta untuk mengetahui berapa lama waktu bermain anak ini. Bagaimana caranya? Cara termudah adalah tinggal kamu mengurangkan pukul berapa dia selesai bermain dengan pukul berapa dia mulai bermain, sehingga didapatkan hasilnya atau selisih antara waktu tersebut adalah lama dia bermain. Mari kita simak bersama-sama. Dia mulai bermain pukul 17. Kemudian selesai pukul 18:15. Pukul 18:15 atau selesai tadi kita kurangkan dengan awal dia bermain, yaitu pukul 17. 5 dikurang 0 adalah 5, 1 kurang 0 adalah 1, 8 kurang 7 adalah 1, 1 dikurang 1 adalah 0 dan tidak perlu kita tulis. Sehingga diketahui dia bermain selama 1 jam 15 menit. Ini bukan hasilnya, karena hasilnya adalah dia minta berapa menit Dinda bermain. Sehingga 1 jam 15 menit ini harus kita rubah terlebih dahulu menjadi menit ya. Satuannya harus dalam bentuk menit. Ini diperlukan ketelitian dalam melihat dan membaca soal. Soalnya meminta dengan satuan menit ya, harus kita rubah. 1 jam sama dengan 60 menit,
kemudian 15 menit tetap 15 menit, sehingga 60 menit ditambah 15 menit menjadi 75 menit. Maka Dinda bermain selama 75 menit. Nah, inilah beberapa masalah yang biasa kita temui yang berhubungan dengan konversi satuan waktu. Kemudian, selanjutnya kita akan membahas tantangan 1. Bapak akan memberikan tantangan kepada kalian untuk menyelesaikan masalah berikut ini. Jika 1 jam yang lalu pukul 9.45, maka pukul berapakah 2,5 jam yang akan datang? Yang sudah menemukan atau berhasil mendapatkan jawabannya, silakan sertakan jawaban tersebut dalam kolom komentar. Oke, kita akan lanjutkan pada konversi yang berikutnya, yaitu konversi satuan panjang. Seperti yang kalian lihat dalam gambar ini, satuan panjang itu ditunjukkan dalam tangga-tangga seperti gambar ini. Satuan panjang digunakan untuk menyatakan jarak atau jauh antara dua benda atau tempat yang berbeda. Ketika dia naik satu tangga, maka dia akan dikali 1/10 atau dibagi 10 seperti itu ya. Dan ketika dia turun satu tangga, maka dia akan dikali 10. Nah, seperti ini dalam menentukan konversi satuan panjang. Nah, silakan kalian lihat aturan atau contoh yang ada pada gambar berikut ini. Agar lebih mudah memahami, ada baiknya kalian lihat video ini. Mungkin dari video ini kalian akan lebih mudah dalam memahami konversi satuan ini ya. Baik, Bapak rasa kalian sudah mulai memahami bagaimana cara kerja konversi satuan panjang ini. Lalu akan Bapak sajikan masalah matematika yang berhubungan dengan konversi satuan panjang ini, yaitu jarak Kecamatan Banjarmasin Selatan menuju Kecamatan Banjarmasin Timur adalah 8 km lebih 30 dekameter atau dam. Maka berapa meterkah jarak Banjarmasin Selatan menuju Banjarmasin Timur? Dia pertanyaannya berapa meter ya, minta dikonversi ke satuan meter. Baik, terlebih dahulu kita harus mengetahui jaraknya tadi adalah 8 km lebih 30 dekameter, sehingga kita tulis 8 km tambah 30 dekameter.
ini beda satuan, harus kita samakan terlebih dahulu. Dengan cara 8 km adalah sama dengan 8.000 meter, lalu 30 dekameter sama dengan 300 meter. Sehingga kita dapat membuatnya seperti ini. 8.000 ditambah 300 menjadi 8.300 meter. Maka jarak Banjarmasin Selatan menuju Banjarmasin Timur adalah 8.300 meter. Paling mudah dalam menentukan konversi satuan panjang ini, paling mudah kalian mencoba dengan menggunakan kotak-kotak yang seperti video tadi yang kita lihat ya. Dari situ lebih mudah memahami kalian. Baik, kita akan menuju tantangan yang kedua. Apakah itu? Coba kalian selesaikan masalah dalam tantangan kedua ini. Ya, ini Bapak sampaikan tabel perbandingan jarak dan waktu menuju sekolah. Siti jarak rumah dengan sekolah dia adalah 2 km. Waktu yang dia perlukan untuk sampai ke sekolah adalah 10 menit. Perbandingan jarak dengan waktu dia berangkat, perbandingan jarak dengan waktu tempuh dia adalah 2:10. Edo. Jarak rumah Edo dengan sekolah adalah 4 km. Waktu yang dia perlukan untuk sampai ke sekolah adalah 25 menit. Maka perbandingan jarak dengan waktu tempuh dia adalah 4:25. Sedangkan Beni, jaraknya dengan sekolah hanya 1 km. Namun, waktu sampai dia menuju sekolah adalah 20 menit. Sehingga perbandingannya adalah 1:20. Maka pertanyaannya adalah, siapakah yang paling cepat sampai di sekolah? Silahkan kalian tebak dengan logika, kalian pikirkan terlebih dahulu, lalu sertakan alasannya. Siapa yang lebih dahulu sampai ke sekolah? Tuliskan jawaban tersebut beserta alasannya pada kolom komentar video ini. Selamat mencoba ya. Oke. Nah, sampailah kita pada penghujung video ini. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran hari ini ya. Jangan lupa untuk terus belajar matematika dengan cara mencoba dan mencoba terus. Sebelum kita akhiri video ini, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Semoga dengan berdoa tadi, maka pembelajaran hari ini dapat kita terima dan dapat kita serap dengan baik ya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Dukung terus channel Kelas Masa Depan dengan cara like, share, dan subscribe channel ini. Dan sampai bertemu lagi dalam video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.